PDIP heboh dengan ulah seorang Bambang Pacul. Bila benar Bambang Pacul mengeluarkan analogi teh botol, walaupun infonya top secret only, ini sangatlah berbahaya. Cenderung sudah mengarah menghina PDIP. Kalau PDIP tidak merasa terhina, masyarakat PDIP lah yang sangat terhina. Katakanlah pengurus PDIP sebanyak 10.000 orang. Bandingkan dengan berjuta-juta orang masyarakat PDIP. Bila Puan dan Bambang Pacul dan mungkin banyak orang PDIP memiliki pemikiran seperti ini memperlihatkan ketidakmengertian mereka arti sebuah partai. Sebuah partai yang baik hanya memikirkan visi dan misi sebuah konsep bernegara, bukan sekedar visi dan misi partai lagi. Platform inilah yang menjadi dasar masyarakat untuk memiliki tren, bukan lagi sekedar memilih, tetapi sudah menjadi pembela militan sebuah partai. Sebuah partai mempersiapkan program yang akan dijalankan seorang eksekutor yang berjabatan presiden. Sebuah partai yang baik akan memiliki rencana strategis yang berkesinambungan yang menjadi visi misi negara. Jadi, sebuah partai yang baik tidak sekedar mengejar dan mendudukkan orang untuk menjabat asal-asalan. Apalagi dengan istilah, apapun camilannya, teh botol minumannya, suatu penghinaan yang luar biasa. Sekali lagi, penghinaan bukan hanya ke PDIP, tetapi lebih mengarah ke pengkhianatan kepada masyarakat PDIP. Mengapa demikian? Masyarakat sangat percaya PDIP mampu membuat suatu program, membuat sebuah program yang sangat baik. Untuk masalah program ini, tidak pernah masyarakat PDIP mencampurinya. Masyarakat lebih peduli untuk mencari seorang presiden yang mampu untuk mengeksekusi program-program PDIP. Masyarakat memunculkan niatannya berdasarkan survei yang berangkat dari pengenalannya terhadap kinerja kandidat. Kinerja diperoleh dari mana? Dari rekam jejak elektronik seorang kandidat. Survei Puan rendah. Artinya adalah rekam jejaknya yang tidak terekor dan terekspos dengan baik. Ini yang harus dipahami oleh Bambang Pacul. Bukan masalah pamer kinerja di medsos. Hei, Bambang Pacul, bangun. Anda yang tidak pandai menari, jangan ngeles. Anda seperti hasil didikan seorang gubernur ngeles Indonesia. Atau mungkin Anda memiliki akar pahit dengan Ganjar. Entah masalah proyek yang tidak gol. Kemungkinan ini yang membuat Anda enak lihat Ganjar. Pacul, Anda harus introspeksi. Kalau tidak mampu introspeksi, Anda mundur dari PDIP. Karena hanya merusak PDIP. Anda sadar, tindakan Anda membentrokkan Puan dengan Ganjar membuat dua masalah besar. Yang pertama, Anda membuat masyarakat terluka dengan memilih capres yang tidak dikehendakinya. Meskipun Anda balut dengan wakilnya adalah Puan, tidaklah menutup luka itu. Seorang wakil bukanlah eksekutor utama. Dia hanya pembantu presiden dengan job non-strategis. Dan dia tidak punya visi misi.
Artinya, tidak ada identitas visi misi partai di dalam presiden. Sekalipun dibalut dengan MOU antara presiden dan PDIP, MOU ini tidak berguna. Presiden terpilih itu tetap akan berkiblat ke partainya, karena tidak akan Anda temukan seorang manusia yang berintegritas seperti Jokowi. Anda mau menekan melalui parlemen. Hei Pacul, kalau Puan sebagai wakil, apakah Anda masih berpikir PDIP memiliki suara mayoritas? Anda mimpi di siang bolong. Yang kedua, Megawati akan berada dalam posisi sulit antara putrinya dan partai yang menjadi tumpuan masyarakat banyak. Memang, kalau dilihat dari rekam jejak Megawati, dia akan memikirkan bangsa dan negara ini. Dia akan memilih masyarakat. Harga yang harus dibayarnya, hatinya tergores karena Anda memperhadapkan sosok putrinya di hadapan Megawati. Bila Megawati memilih Puan, yang terjadi PDIP akan hancur seketika dan mulai merangkak lagi dari bawah. PDIP perlu mendalami langkah seorang Pacul ini. Niatan apa yang tersembunyi? Apakah dia bermain di underground? Hasto juga harus jujur dan perlu untuk membentuk tim investigasi. Sepanjang sejarah kepartaian, sebenarnya Nasdem yang mengawali untuk melakukan restorasi dengan wawasan kebangsaan, dengan konsep yang sangat baik. Surya Paloh bahkan sampai mendirikan sekelas akademi perpolitikan. Sangat bagus gagasan awalnya. Akibatnya, Nasdem menjadi partai yang sangat solid. Mulailah politikus Nasdem berani berbicara. Berbicara mereka sangat sesuai dengan sepak terjang mereka. Tetapi akhir-akhir ini politikus Nasdem pusing 7 keliling. Sepak terjang Surya Paloh yang bagaikan pemain lumping, ya seperti pemain kuda lumping meloncat ke sana kemari. Seolah dia sudah melupakan tujuan dia mendirikan sekolah kader. Kegamangan seorang Surya Paloh dalam berpolitik yang selalu ingin menaikkan elektabilitasnya, membuat dia tidak melihat SDM yang berada di dalam diri Nasdem. Masyarakat sudah sangat cerdas. Masyarakat tidak sekedar mencari presiden yang tidak hanya mencintai NKRI, tetapi juga seorang capres yang tidak baper, seorang capres yang mau berjuang dan mengorbankan dirinya untuk rakyat. Seorang capres yang tidak gentar sebagai penerima vaksin COVID yang pertama yang disuntikkan dengan gemetar oleh tangan seorang profesor. Seorang capres yang tetap tersenyum walau dihina terus-menerus. Semua karena sayangnya kepada rakyatnya. Seorang capres yang siap menerima tongkat komando sebagai penerus menuju Indonesia emas 100 tahun merdeka. Seorang capres yang kegilaannya minimal mendekati seorang Jokowi. Waktu masih 3 tahun lebih. Bila PDIP tidak mampu untuk mencari, ya mungkin masyarakat PDIP yang akan dengan setia menunggu saat 3 tahun lagi. Seorang Gibran yang akan dimunculkan, mungkin melalui partai lain. Jangan ganggu Gibran. Walau tidak melalui PDIP, masyarakat akan mencari namanya
Setidaknya masyarakat PDIP sudah tahu buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Bila PDIP berani, pilih sekalian yang ekstrim, Ganjar dan Gibran. Double G for President and Vice President. Yang perlu diperiksa adalah latar belakang. Lebih tepat kita katakan dalam tanda kutip aib yang mungkin dengan sadar atau tidak sadar disandang Ganjar dan Gibran. Karena di negara ini semua hal diseret ke politik oleh para politikus busuk. Dan yang lebih jahat, dilakukan pembiaran. Menunggu saat yang tepat untuk dibongkar. Inilah politik sandera. Bila Ganjar dan Gibran aman, ini akan jauh lebih terhormat daripada ide Gerindra PDIP, Prabowo, Puan. Itu pun dengan pemikiran gila. Bila Prabowo mati, Puan menjadi presiden. Kenapa gila? Puan hanya akan menjadi presiden boneka karena PDIP tidak menjadi partai mayoritas. Bukan karena masyarakat PDIP memilih Gerindra atau Prabowo, bukan. Tetapi karena PDIP ditinggalkan oleh masyarakat militannya. Dikotomi luar Jawa dan Jawa tidak lagi signifikan saat ini. Yang penting memiliki integritas. Waktu 3 tahun lebih. Orang dari luar Jawa segera muncul. Munculkan Anda, tunjukkan Anda. Anda juga mampu, Anda juga berintegritas. Bentuk tim media yang mereport seluruh karya Anda. Jangan ragu-ragu dan jangan seperti Bambang Pacul. Salam. Majulah Indonesia.